Ya, ujian itu lebih umum, ada kalanya yang baik, ada kalanya yang buruk. Saya mengambil istilah itu dari Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian yang nyata. Jadi bala dengan fitnah itu sama. Ini dalilnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Ya, jadi yang pertama digunakan di awal ayat, wa nabluukum, itu dari kata bala, ya belu, balaan. Jadi yang di pertengahan ayat fitnah, sama maknanya, sama sebagai ujian, ya. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian. Ujian itu berupa satu, bisyarri, dengan keburukan. Kenapa di sini syarr didahulukan? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, Allahumma barik lana fi hadhil bukrah. Allahumma barik lana fi ma a'taitana. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Hadratal kiram, para alimil ulama, para masyayikh, para asatid, para hujjaj, wabil khusus yang kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Johana Zakaria BA selaku guru kami, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin beserta segenap jajaran pengurus, wabil khusus para penasehat, para sesepuh, ayahanda kami Bapak Haji Ayat, Bapak Haji Undang, dan para sesepuh-sesepuh lainnya yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Bapak-bapak hadirin, para jamaah, mujahid-mujahid, pejuang subuh, ya, dan mujahid-mujahid, pejuang tahajud, dan mujahid-mujahid lainnya yang mudah-mudahan selalu diberkahi, dirahmati, diampuni, dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, sementara sebagian sahabat saudara-saudara kita yang masih belum dibangunkan pada saat ini. Dan bahkan kita dibangunkan dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Ya, ini luar biasa. Sementara
beberapa saudara kita hari ini bangun dalam kondisi sakit, dan alhamdulillah kita pada saat ini bangun dalam kondisi bebas, sementara sebagian saudara-saudara kita bangun tidur dalam kondisi di kerangkeng, tidak bebas, narapidana, dan ada yang di kerangkeng gara-gara penyakit jiwa. Alhamdulillah banyak sekali nikmat-nikmat, kalau kita mau menghitungnya maka tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Alhamdulillah pula kita hari ini bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik, berkumpul di tempat yang baik, bisa menebar baik, dan mudah-mudahan kita menjadi keran-keran kebaikan yang selalu mengalirkan kebaikan untuk orang-orang yang baik pula, sehingga nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat dan salam itu semoga Allah memberikan kemudahan kita agar senantiasa cinta kepada sang Rasul, mengikuti ittiba' Rasul, dan menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita, dan akhirnya nanti kita mendapatkan syafaatnya dan berkumpul dengannya bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita saat ini adalah alasan Allah menguji manusia, yaitu tentang ujian. Hidup hakikatnya adalah menjalankan ujian dari Allah, baik ujian itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Bahkan hidup itu adalah belajar. Mulai dari kita ini dibuai oleh ibunda kita, itu belajar melihat. Setelah belajar melihat maka belajar mendengar telinga kita. Setelah belajar mendengar maka belajar berbicara, belajar merangkak-rangkak, belajar berjalan. Setelah berjalan belajar berlari. Setelah itu kita belajar di pendidikan formal ataupun non formal, itu belajar. Bahkan sudah tua pun, sudah sepuh pun, kita ini belajar terus, belajar kesabaran, belajar menjadi dermawan, belajar melakukan kebaikan. Ini hakikatnya belajar. Bahkan sampai meninggal pun manusia itu hakikatnya belajar, karena masih mendengarkan talqin dari amil, ya, ditalqin dengan kalimat-kalimat tauhid, dan juga diazankan ketika wafat di kubur. Itu belajar masih belajar, yaitu mendengarkan kalimat-kalimat tauhid, karena akan diuji oleh malaikat mungkar dan nakir. Sama hidup itu ujian, mati juga ujian. Ya, hidup diuji terus, diuji, bahkan mati pun diuji. Menjelang kematian kita juga diuji, Pak. Karena menjelang kematian itu akan ada dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat, yang saling menguji. Makanya kata orang tua dulu, kalau ada yang mau meninggal jangan ditinggalin, takutnya direbut oleh malaikat azab, bisa diperdayakan sehingga keimanannya tidak menempel dalam dirinya. Makanya doa yang sering kali dibacakan oleh amil itu kan, tsabbatakallahu bil qauli tsabit, semoga Allah menetapkan engkau dengan kalimat-kalimat tauhid yang tetap. Karena apa? Karena betapa banyak orang-orang yang mau meninggal, mereka itu sudah melepaskan tauhidnya karena digoda dengan bujukan-bujukan, bujukan setan iblis, ya. Sehingga kalau terkena, maka yang memiliki ruh itu adalah malaikat azab. Naudzubillah. Ini ujian. Setelah wafat pun diuji. Ya, jadi hidup diuji, mau wafat diuji, setelah wafat pun diuji, di alam kubur diuji dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat. Malaikat di dalam kubur itu, sebelum malaikat mungkar nakir itu ada malaikat rumman. Ya, malaikat rumman itu bertanya tentang
yaitu tentang amal-amal perbuatan kita. Jadi seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini tertuang di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Mulk. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum, supaya Allah menguji kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian, ahsanu amala, yang paling baik di dalam beramal atau berbuat. Jadi ini ya, jadi tujuan hidup adalah melaksanakan ujian. Tujuan mati juga melaksanakan ujian. Dalilnya mana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan kematian. Hidup dengan mati duluan mana? Masih bingung kan? Sering saya sampaikan, hidup dengan mati duluan mana? Duluan mati. Alladzi khalaqal mauta, duluan mati, karena Allah mendahulukan mati. Karena kita sebelum hidup mati. Manusia itu mati dulu, baru dihidupkan Allah, mati lagi, nanti dihidupkan lagi. Berarti manusia mati berapa kali? Mati 2 kali, hidup 2 kali manusia. Manusia hidup 2 kali, mati 2 kali. Tadinya mati, Allah hidupkan, kemudian mati lagi, Allah hidupkan lagi nanti. Ya. Jadi itu di dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi jangan salah, kita dikiranya mati sekali, hidup cuman sekali doang ini mah. Ya, salah itu ungkapan ya. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Jadi sebelum kita hidup, kita mati. Ya, bahkan kita belum bisa disebut karena masih berupa materi-materi yang belum bisa disebut ya. Sebelum sperma itu kita belum disebut. Setelah itu disebut sperma, setelah sperma disebut janin, setelah janin disebut orok, kan begitu proses-proses. Inilah kejadian manusia. Kembali lagi bahwa hakikat hidup dan mati itu adalah ujian. Maka dari itu ya, di sini di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat ibtila. Ibtila dari kata bala. Bala itu ujian ya, hampir sama dengan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta benda kalian, anak-anak kalian fitnah. Itu ujian yang nyata. Fitnah juga ujian ya, bala juga ujian ya. Jadi kata-kata bala dan fitnah ini ujian maknanya. Tapi yang menarik di dalam Al-Quran ada kata-kata musibah. Asoba yusibu musibatan, musibah. Ini kita harus bisa membedakan antara ujian dengan musibah. Kalau ujian adalah ibtila wal imtihan, penyelidikan dan percobaan yang Allah kehendaki untuk kita dengan cara-cara Allah, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, itu ujian. Makanya ujian itu bisa jadi adalah yang baik-baik atau bisa jadi sebaliknya yang buruk-buruk, itu ujian. Ya, itu ujian. Beda dengan musibah. Kalau musibah itu lebih identik yang buruk-buruk, itu musibah. Ya, makanya kalau kita lagi mendapatkan keburukan kita bilang, "Wah, dapat musibah." Lagi sakit dapat musibah, lagi kemalingan, kecolongan dapat musibah. Pokoknya yang buruk-buruk, yang sulit-sulit itu musibah. Walaupun hakikatnya sama, ujian ya. Ujian itu lebih umum, ada kalanya yang baik, ada kalanya yang buruk. Saya mengambil istilah itu dari Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35.
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian yang nyata. Jadi bala dengan fitnah itu sama. Ini dalilnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Ya, jadi yang pertama digunakan di awal ayat, wa nabluukum, itu dari kata bala, ya belu, balaan. Jadi yang di pertengahan ayat fitnah, sama maknanya, sama sebagai ujian, ya. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian. Ujian itu berupa satu, bisyarri, dengan keburukan. Kenapa di sini syarr didahulukan? Karena ujian itu kebanyakan itu buruk. Ya, ujian itu kebanyakan buruk. Jadi dalam Al-Quran itu, kalau Allah mendahulukan, bisa jadi itu yang paling banyak. Seperti wazani wazaniyatu, wazani dan wazaniyatu wazani, dan perempuan yang pezina dan laki-laki pezina. Berzina itu kebanyakan perempuan, makanya didahulukan oleh Allah dalam ayat zina. Tapi ketika berbicara pencuri, wassariqu wassariqatu, didahulukan as-sariq, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, karena yang mencuri itu kebanyakan laki-laki, ya, makanya didahulukan laki-laki dulu. Tapi ketika berbicara ujian, Allah dahulukan yang buruk, nah, karena yang banyak itu yang buruk, walaupun ada yang baik, ujian-ujian yang baik. Ya, Nabi Sulaiman diuji dengan kebaikan-kebaikan, jabatan, pangkat, harta benda. Ya, tapi di sisi lain ada nabi yang diuji dengan keburukan. Nabi Ayub sakit sampai luar biasa. Ya, ini ujian. Ujian itu ada kalanya baik ataupun ada kalanya buruk, ada kalanya kesulitan atau ada kalanya kemudahan. Ya, yang intinya adalah ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik di dalam beramal atau berbuat. Nah ini makanya semua pasti diuji kalau adalah orang-orang beriman, ya. Tapi berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak ada ujian, ya. Orang-orang kafir itu tidak ada ujian, karena apa yang terjadi kepada orang-orang kafir itu pure adalah murni azab, siksaan dari Allah, ya. Makanya ada ujian, ada pula namanya adalah musibah, ada azab. Ini harus kita bedakan, ya. Kalau ujian biasanya yang diuji itu adalah hanya orang-orang beriman yang tangguh keimanannya karena ingin Allah mengangkat lebih tinggi lagi derajatnya, itu ujian. Tapi kalau musibah ini adalah orang-orang yang beriman tapi keimanannya ini yang lagi sedang-sedang saja, bahkan lagi menurun drastis, atau mungkin bahkan terjun bebas keimanannya, sehingga perlu kiranya Allah memberikan musibah itu bisa jadi teguran, ya, ditegur kita. Dengan musibah itu barangkali kita bisa ingat kembali kepada Allah, itu teguran. Atau bisa jadi itu adalah kita ini lagi disentil oleh Allah supaya mau introspeksi diri, mau muhasabah diri, ya, kita ditegur, ataupun bisa jadi adalah peringatan, ya, supaya kita diingatkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Tapi ketika berbicara azab, maka murni itu adalah siksaan. Nah, kenapa siksaan kok di dunia? Memang sengaja Allah itu memberikan persekot itu siksa di dunia supaya mereka ini merasakan bahwa memang siksa Allah itu benar-benar ada dan siksa Allah itu benar-benar pedih, supaya sadar pula orang-orang kafir, ya. Kan ada siksa-siksa itu yang disegerakan di dunia, Pak. Termasuk orang-orang yang beriman pun ada yang siksanya itu disegerakan di dunia. Justru kalau orang-orang beriman itu kalau tidak disegerakan di dunia siksanya, itu justru malah menjadi kesedihan yang luar biasa. Orang-orang ahli tasawuf, para ulama-ulama sufi, kalau tidak diuji oleh Allah, kalau tidak disiksa oleh Allah di dunia,
maka menjadi kegundahan tersendiri. Ya, karena memang ada satu hadis Nabi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya, ini hati-hati kalau kita ini tidak diuji oleh Allah, kalau tidak disiksa oleh Allah. Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Nah ini, jika Allah menghendaki seorang hamba menjadi hamba yang baik, maka Allah menyegerakan siksanya di dunia. Orang baik itu, Pak, mohon maaf, lagi nyolong sedikit ketahuan. Tuh dia tuh, ya padahal melakukan kebaikan setahun, giliran sehari dia berbuat buruk, dicibir orang lain. Banyak nggak yang demikian, Pak? Seorang ulama misalkan, oh dia mau ulama, tapi waduh jeleknya yang diomong, baiknya nggak pernah diomong. Ya, ini seringkali terjadi, apalagi di negeri kita. Jadi hujan panas selama setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Ini, maka manusia-manusia yang baik itu ketika melakukan keburukan langsung ditampakkan oleh Allah agar dia sadar. Baru coba-coba narkoba, tahu-tahu digerebek polisi, bersyukur, ya, daripada nggak ketahuan polisi sampai akhir meninggalnya dia ini mengkonsumsi narkoba, naudzubillah min dzalik. Ya, baru nyolong sekali, namanya orang baik, langsung ketangkep, Pak. Ya, ini kalau orang baik seperti itu disegerakan siksanya di dunia, karena Allah tidak ingin orang-orang baik itu mendapatkan siksaan di akhirat. Makanya seperti itu, ya. Ini hadisnya jelas, ini hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan jika Allah menghendaki hambanya dengan keburukan, maka amsaka anhu bidzambihi, Allah itu mengekang dosa-dosanya hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah, sehingga dosa-dosanya itu nanti disempurnakan di hari kiamat, naudzubillah, dibalas dengan sempurna di hari kiamat, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau orang nyolong nggak ketangkep itu bukan hebat. Orang yang korupsi nggak ketangkep bukan karena hebat, berarti Allah menghendaki dia menjadi orang-orang yang buruk, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau kita ini melakukan sedikit keburukan langsung tenar, langsung viral keburukan kita, bukan karena Allah itu mau membuka aib kita, bukan, tapi karena Allah ingin kita ini kembali kepada jalan yang benar, karena Allah tidak ingin kita ini nanti disiksa di hari akhirat. Jadi seperti itu. Makanya para ulama-ulama dulu kalau berdoa langsung diijabah itu nyesel, Pak. Kenapa nyesel? Karena jangan-jangan nanti pahala doa saya di akhirat nggak ada, kok disegerakan Allah di dunia. Orang-orang baik dulu, para salafus saleh, kalau melakukan keburukan, kalau nggak langsung mendapatkan keburukan dari Allah juga begitu, gundah gulana seperti itu. Makanya, ya, jangan bangga kita kalau kita selalu mulus hidup kita, nyolong mulus, korupsi mulus, narkoba mulus, ya, melakukan selingkuh mulus. Hati-hati, ya, hati-hati, jangan-jangan Allah menghendaki kita itu keburukan. Nah itu, maka dari itu ini hadis ini bisa menjadi renungan kita, ya. Nah ini wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, ketika Allah itu mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji kaum itu. Faman radiya, maka barang siapa orangnya yang ridha terhadap ujian itu, falahur ridha, maka baginya mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita, dan barang siapa orangnya yang murka dengan ujian itu, falahus sukhtu, maka baginya mendapatkan kemurkaan Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, ini hati-hati kalau diuji oleh Allah. Kalau kita tidak ridha, maka Allah tidak akan ridha. Kalau kita ini diuji menggerutu, maka Allah pun akan menggerutu. Kalau kita diuji ini mencela dengan ujian itu, Allah pun akan mencela, sebagaimana apa yang kita lakukan dengan ujian-ujian itu, ya. Persis kalau ada murid
lagi diuji sama sang penguji, gurunya atau mahasiswa oleh dosennya, diuji ngegerutu terus. Apa kira-kira dosennya bagaimana coba kira-kira? Ya, sama seperti itu. Ya, tapi kalau murid itu diuji dengan sabar, dengan telaten mengerjakannya sehingga mendapatkan nilai yang bagus, maka guru ataupun penguji atau dosennya itu pasti akan memuji dia dan ridho, senang. Luar biasa. Begitulah manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang alasan, ya, alasan. Kita sudah mengetahui tentang ujian, musibah ataupun azab. Jadi ujian itu khusus untuk orang-orang yang beriman, yang keimanannya itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Allah ingin meninggikan lagi, sehingga diuji lagi. Tapi kalau musibah itu adalah bisa jadi dia itu adalah orang yang sudah beriman, namun keimanannya itu lagi lemot, atau lagi apa? Itu lagi istilahnya lagi, kalau baterai itu mungkin lagi low bar, ya, baterainya lagi low, ya, lagi rendah keimanan kita. Maka diberikan musibah, disentil sedikit supaya kita kembali ingat kepada Allah. Tapi ketika berbicara azab, maka itu murni adalah orang-orang kafir. Walaupun sebagian para ulama berpendapat orang beriman pun bisa jadi diazab. Contoh, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar, Pak. Dosa besar itu dosanya disegerakan di dunia, hati-hati. Ya, durhaka kepada kedua orang tua akan disegerakan di dunia. Ya, balasannya itu disegerakan di dunia. Sama, ya, membunuh. Ya, bisa jadi dosa-dosa itu adalah berupa kesulitan hidup, ya, selalu dapat masalah dalam hidup, selalu punya penyakit dalam hidup dan sebagainya. Itu adalah akibat dosa-dosa yang disegerakan oleh Allah. Karena Imam Al-Biqai mengatakan di dalam tafsirnya, kesulitan, kegundahan, kesedihan dan permasalahan hidup yang ditemui oleh seseorang itu bisa jadi adalah akibat dosa-dosanya di masa lampau. Jadi bisa jadi adalah akibat dosa-dosanya di masa lampau. Makanya nikmati hari ini apa yang kita dapati. Kalau hari ini kita selalu mendapatkan kesulitan, bisa jadi kesulitan ini adalah akibat dosa-dosa kita di masa lampau, karena Allah ingin dosa-dosa kita di masa lampau itu dilebur oleh Allah, yaitu dengan cara itu tadi. Makanya alasannya yang pertama, satu, sebagai kafarat atau penebus dosa. Ya, kalau kita lagi diuji, lagi mendapatkan musibah, bersyukurlah. Bisa nggak kira-kira Pak bersyukur? Sulit ya. Makanya ini di dalam ilmu tasawuf itu ada makom namanya makom ridha. Makom ridha itu apapun yang terjadi dalam dirinya dia selalu ridha, selalu ikhlas, selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Ini yang sulit. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Oke, ikhlas, mungkin bisa ikhlas, walaupun menangis dulu, ya. Setelah itu lupa, ikhlas kita. Iya, saya sudah ikhlas. Tapi apakah ridha? Belum tentu. Karena ridha, dia itu kehilangan, tidak ada sedikit pun kesedihan, bahkan dia senang. Apa yang diambil oleh Allah karena itu milik Allah, maka dia senang. Persis seperti tukang parkir, Pak. Tukang parkir dititipi mobil, kalau mobilnya diambil dia senang. Karena apa dia senang? Coba. Karena satu, tidak beban, yang kedua dapat duit. Allah juga begitu. Allah nitipin kita, orang-orang yang kita cintai, harta benda yang kita cintai, ketika diambil oleh Allah kemudian kita senang, maka Allah senang. Apakah Allah cuma senang saja? Tidak. Allah ngasih kita imbalan pahala. Makanya makom ridha, kalau kita sampai ke sana luar biasa, masya Allah. Ini makom ridha itu luar biasa. Makanya kalau orang-orang salafus saleh, orang-orang terdahulu, para ulama salafus saleh, kehilangan apa yang dicintainya malah senang. Sebagaimana Nabi Ayub sebelum sakit itu kehilangan harta bendanya. Setan datang mengabarkan, Ayub, lahanmu sudah
hangus terbakar, uangmu sudah habis terbakar. Kata Ayub apa? Alhamdulillah, segala apa yang milik Allah telah diambil oleh Allah, sehingga tidak ada beban sedikit pun bagiku. Coba bayangkan, itulah makom ridho. Ya, kadang-kadang milik Allah diambil oleh Allah kok kita ngamuk, kan lucu. Tukang parkir mobilnya diambil, mobil yang punya, tukang parkirnya ngamuk. Apa yang terjadi coba? Bisa dilaporin polisi itu tukang parkir. Oh, ini mobil saya kok diambil kok ngamuk. Jadi loh para jamaah ya. Jadi apa yang diambil oleh Allah, musibah yang terjadi pada diri kita, itu adalah kafarat dosa. Ya, kafarat dosa. Karena ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu, rawahul Bukhari. Apa-apa yang menimpa kaum muslim, ya, orang yang muslim, orang yang beriman tentunya, bukan orang kafir, baik itu berupa kesusahan, berupa sakit, berupa gelisah, berupa kesedihan, berupa sesuatu yang menyakitkan ataupun gundah gulana, sampai kepada tertancapnya duri, ya, hatta syaukati yushakuha, kata Rasulullah, illa kafarallahu biha min khotayahu, melainkan Allah itu akan melebur, kafarat itu melebur, menebus dosa-dosanya di masa lampau, ya, dosa-dosanya di masa lampau. Jadi ingat ya, musibah yang menimpa kita itu kafarat dosa yang pertama. Makanya kenapa alasannya kok kita orang sudah beriman kok dikasih musibah? Alasannya itu Allah ingin kita itu meninggal tanpa membawa beban dosa-dosa kita di masa lampau. Maka kalau ada musibah, bersyukurlah, ridholah terhadap musibah itu. Ya, dikasih sakit, jangan dihitung-hitung, sakit sudah sekian hari. Kita nggak pernah menghitung sehat kita, tapi giliran dikasih sakit sedikit langsung kita hitung. Ya, kita tidak pernah menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, giliran kita dikasih musibah langsung dihitung. Ya, inilah ya. Maka belajar kita ini ridho. Nah, ini. Yang kedua, alasannya Allah menguji manusia itu tidak lain adalah Allah ingin memberikan pahala yang berlipat ganda, bahkan memberikan ampunan, dan juga adalah derajat yang tinggi. Ini alasan ini ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, orang-orang yang taat laki-laki dan perempuan, orang-orang yang benar dalam keimanannya laki-laki dan perempuan, orang-orang yang sabar laki-laki dan perempuan. Nah ini was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang sabar baik laki-laki dan perempuan, ya. Dan orang-orang yang khusyuk laki-laki dan perempuan, orang-orang yang ahli sedekah laki-laki dan perempuan, orang-orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan, orang-orang yang memelihara kemaluannya laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah laki-laki dan perempuan, maka Allah menjanjikan mereka ampunan. Nah ini a'addallahu,
ya, a'addallah itu Allah menjanjikan lahum terhadap mereka maghfiratan yaitu ampunan, wa ajran 'azima dan pahala yang agung. Ini janji Allah. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah maka dapat ampunan dan juga pahala yang tinggi yang agung di sisi Allah. Ini juga terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar adalah mereka ketika ditimpa musibah mereka mengembalikan kepada Allah. Inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi dan hanya kembali kepadanya, rajiun kita kembali. Inilah orang yang sabar, semua kembalikan kepada Allah. Itulah ikhlas, itulah ridha, ya. Orang yang demikian ini adalah mereka ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan. Shalawat itu ampunan, mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muhtadun dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Ini ya, jadi jelas alasan yang kedua Allah menguji manusia adalah Allah ingin memberikan pahala yang berlimpah dan ampunan. Dan yang ketiga, ujian itu terakhir adalah Allah ingin meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Ini terdapat di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Apakah manusia itu mengira ketika mereka itu sudah mengatakan aku beriman kepada Allah kemudian Allah tidak menguji mereka? Tidak. Ternyata Allah menguji orang-orang sebelum mereka. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Apa alasannya? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu, supaya Allah itu tahu secara ilmu dhuhuri. Allah sudah tahu di zaman azali, sudah tahu siapa yang beriman, siapa yang tidak. Tapi perlu kiranya Allah itu menampakkan, ini ilmu dhuhuri, ilmu yang harus ditampakkan oleh Allah ke permukaan. Siapa di antara kita ini orang-orang yang benar-benar beriman? Alladzina shadaqu. Karena ada orang-orang yang munafik. Dia mengaku beriman tapi dia munafik. Ya. Alladzina shadaqu, supaya Allah tahu siapa orang-orang yang benar-benar beriman. Alladzina shadaqu fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin, supaya Allah tahu orang-orang yang mendustakan agama itu orang-orang munafik. Jadi dalam beriman itu ternyata ada orang yang benar-benar beriman, ada orang yang keimanannya itu KW 2, KW 3. Apalagi imannya ini iman imitasi yang disebutnya munafik. Nah ini ya, jadi alasan Allah yang ketiga menguji manusia itu adalah Allah ingin meninggikan derajat, karena Allah ingin dengan musibah itu, ujian itu, Allah akan mengetahui bahwa dia benar-benar orang yang murni keimanannya. Karena satu ketika emas itu akan diuji, Pak. Kalau kita menggadaikan emas ke pegadaian akan diuji, benar nggak ini emas? Harus digosok dulu, kemudian ditetesin air raksa. Manusia juga begitu, akan diuji keimanannya. Kalau kita digosok itu di musibah, dapat musibah, digosok oleh Allah, ini benar orang beriman atau tidak, ya. Sehingga memang ketahuan, oh benar, inilah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang mendustakan agama atau bukan orang-orang yang dusta dalam agama, ya. Jadi tiga itulah alasan mengapa Allah memuji manusia. Yang pertama, agar manusia
hamba-hamba Allah itu mendapatkan kafarat dari dosa-dosa mereka di masa lampau. Kafarat itu melebur, ya. Yang kedua, agar Allah ingin memberikan pahala yang berlimpah dan ampunan. Dan yang ketiga, agar Allah ingin meninggikan derajat mereka, karena mereka diketahui adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya beriman. Tiga inilah kurang lebih, ya, alasan. Padahal masih banyak sekali alasan-alasan. Kalau mau menggali Al-Quran, masih banyak ditemukan alasan-alasan lain kenapa Allah itu menguji manusia dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kalaupun ada diskusi, monggo silakan. Para jamaah rahimahullah, demikian terus saja sudah sampaikan oleh kita tentang kenapa alasan Allah menguji hambanya, apalagi di zaman sekarang, yang kondisi sekarang ini. Mungkin para jamaah merasakan, ya, yang tadinya biasa ke masjid, lockdown di rumah dulu, karena sebenarnya mungkin Pak Ustadz, ya, Allah dalam hal ini sedang menguji kita, ya, di bulan-bulan ini, ya, dari mulai Februari sampai dengan sekarang ini. Mungkin masih ada masjid-masjid yang lockdown, ya, Iya. Dikarenakan wabah corona. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Ustadz, masalah corona itu termasuk ujian, apa teguran, apa memang wabah penyakit dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung itu? Mohon dijelaskan sedikit Pak Ustadz. Baik, kita bisa mengetahui ujian-ujian yang mampir dalam kehidupan kita itu berupa musibah atau azab adalah melihat diri kita. Musibah corona bagi orang-orang yang beriman adalah rahmat, ya, rahmat. Karena dengan musibah corona itu mereka orang-orang beriman semakin mendapatkan pundi-pundi pahala, ya, semakin mendapatkan pundi-pundi pahala. Karena dengan corona itu orang-orang beriman akan semakin introspeksi diri, semakin muhasabah diri. Ya, kalau orang-orang beriman, maka rahmat itu, musibah itu, ujian itu adalah meningkatkan derajat mereka, menambahkan pahala mereka. Itu orang-orang beriman. Kalau orang-orang pertengahan, ya, orang-orang pertengahan bisa jadi corona ini justru akan mengedropkan keimanannya, wattnya akan semakin berkurang. Yang biasa ke masjid nggak berani ke masjid, ya, yang biasa berjabat tangan nggak berani berjabat tangan. Ada nggak Pak kira-kira, Pak? Kan jelas jabat tangan itu sunnah Nabi. Mal muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafaraqa. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian musafahah, maka mereka kedua orang muslim itu diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Ini sudah luntur. Maka orang-orang yang imannya setengah-setengah nggak berani jabat tangan. Orang jelas kalau kita sudah pakai hand sanitizer, kenapa nggak berani jabat tangan? Kan sudah steril itu, ya. Nah ini kita ini juga sholat soft-softnya direnggangkan. Ini sudah meninggalkan sunnah Nabi juga, ya. Padahal kita ini sudah steril. Kalau berdekatan, apakah nyenggol baju ini apakah menjadikan corona itu menular? Tidak mungkin. Dan itu belum ada penelitian yang karena kesenggol begini menular corona. Enggak. Kan corona itu menular dari percikan-percikan droplet, ya. Jadi jangan salah paham. Makanya inilah akhir-akhir ini diuji dengan corona. Banyak sekali orang-orang yang imannya rontok, sunnah Nabi rontok, ya, sunnah Nabi rontok. Yang tadinya itu rapat menjadi renggang. Walaupun ini bukan syarat sholat, ya, sah, tapi kita meninggalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan jelas, ya, sawu wa aqimu wasta'dilu, ya, sawu luruskan, wa aqimu tegakkan, wa'tadilu rapatkan. Jadi luruskan, tegakkan, rapatkan, itu sunnah Nabi. Kita paling menggunakan lurus saja tapi nggak rapat, ya, takut diinjek boleh, ya. Jadi seperti itu para jemaah. Senyum, sudah rontok senyum. Kalau pakai masker kelihatan senyum nggak, Pak? Rontok lagi. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Kata Rasulullah, senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Sekarang nggak ada orang yang senyum, karena senyum nggak ketahuan, pakai masker semua.
Masya Allah ya. Ini gara-gara corona luar biasa, rontok iman. Melangkahkan kaki ke masjid, ya. Kullu khutwatin tamshiha ila sholah sodaqah. Setiap langkah jengkal kakimu menuju kepada sholat sedekah. Hilang gara-gara masjid di lockdown. Kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Lah masjidnya buat apa? Inilah para jamaah. Makanya beruntung Masjid Agung itu masih bersemangat berjihad untuk kekeh melaksanakan sholat di masjid. Alhamdulillah ya, walaupun softnya agak renggang, kita ikuti pemerintah ya. Jadi seperti itu. Orang yang imannya sedang-sedang itu tadi bisa jadi terjun bebas, bisa jadi meningkat ya. Tapi corona bagi orang-orang kafir azab, siksaan. Jadi kita ini melihat bukan melihat barangnya. Kalau coronanya diciptakan oleh Allah pasti bermanfaat, pasti. Dalilnya jelas di dalam surah Ali Imran. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Subhanaka faqina azaban nar ya. Ini Rabbana, duhai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini itu dengan sia-sia, termasuk corona, nyamuk. Ya, itu tidak sia-sia, pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Namun untuk orang-orang kafir ya, itu tetap sebagai azab corona ini. Ya, makanya orang-orang yang meninggal gara-gara corona dicatat oleh Allah sebagai syahid, sebagai syuhada, meninggal mati syahid. Tapi orang-orang kafir ya, kalau meninggal gara-gara corona maka dicatat sebagai sangit, kalau orang Jawa bilang, bukan syahid tapi sangit matinya. Ya, hangus ya. Jadi seperti itu Pak Heri. Jadi musibah itu kita bisa melihat apakah itu adalah ujian ataukah itu adalah musibah atau itu adalah azab. Kadang mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau musibah, bukankah musibah itu Allah memberikan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya? Tapi kenapa ada yang tidak sesuai dengan kemampuannya? Salah. Semua musibah itu pasti sesuai dengan kemampuan manusia. Kalau ada yang bilang tidak sesuai dengan kemampuannya, itu azab. Misalkan seorang remaja yang putus cinta, diuji oleh Allah. Putus cinta itu ujian. Namun kenapa remaja itu tidak kuat sehingga bunuh diri? Hati-hati, jangan bilang itu ujian. Itu azab. Bunuh dirinya remaja itu azab, disiksa oleh Allah. Mungkin barangkali bisa jadi remaja ini seringkali pacaran, melanggar norma-norma agama, dan bisa jadi telah berzina sehingga perlu kiranya diazab oleh Allah dengan bunuh diri. Jadi jangan dikira bahwa Allah memberikan musibah itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, dalam Al-Qur'an kan jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani diri seseorang illa wus'aha, kecuali diri seseorang itu mampu dalam kemampuannya. Kalau nggak mampu nggak bakalan. Nanti Allah namanya dolim. Allah itu adil, seadil-adilnya, nggak bakalan dolim. Jadi seorang hamba akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Dikasih sakit, oh berarti dia sanggup sakit. Dikasih miskin, oh berarti dia sanggup miskin. Pasti sanggup. Kalau ada dikasih miskin kok bunuh diri, itu bukan ujian, itu adalah azab. Hati-hati, itu azab ya, azab, karena dia sudah banyak melakukan dosa-dosa, bisa jadi diazab oleh Allah dengan perbuatan bunuh diri. Ada satu cerita yang menarik. Satu ketika ada musafir. Musafir itu berteduh di bawah pohon asem. Asem, tahu nggak Pak, pohon asam ya. Dia dalam berteduh itu melihat ke atas, loh ini pohon asem itu pohonnya gede, tapi kenapa buahnya kecil-kecil ya? Ini kayaknya nggak adil Allah ini. Ada semangka yang pohonnya kecil, buahnya gede, sehingga nggak kuat bawa buahnya. Dia merenung, oh ini nggak adil ini Allah ini. Masa semangka, melon itu pohonnya kecil, buahnya gede. Lalu jatuh itu pohon asem, plak, kena jidatnya. Akhirnya oh ini Allah berarti adil. Coba kalau buah asem ini
dikasih buah yang gede, kalau nimpa jidat kayak apa tahu tadi saya. Akhirnya dia berubah pikiran, oh bener, ya Allah engkau maha adil, ya Allah engkau maha adil seadil-adilnya. Coba seandainya buah asam ini, pohon asam ini buahnya misalkan segede buah semangka saja, apa yang terjadi coba? Kalau nimpa jidat bisa pecah itu jidat. Semua pasti adil, seadil-adilnya Allah itu tidak akan berbuat zalim, termasuk menguji manusia. Corona ini Allah adil, ya, memberikan corona di muka bumi ini Allah adil, pasti ada maksud dan tujuan ataupun ada hikmah yang barangkali masih belum bisa digali oleh hamba-hambanya itu sendiri, ya. Makanya seolah-olah merugikan, padahal tidak merugikan. Sama ketika Allah menciptakan nyamuk itu seolah-olah merugikan, malaria, demam berdarah, cikungunya dan sebagainya, padahal tidak. Justru dengan nyamuk itu orang-orang beriman akan terpacu, dia akan berpola hidup sehat. Sama dengan corona, Pak, dengan corona ini akhirnya kita berpola hidup sehat. Toko sepeda laris banget, Pak. Yang tadinya orang malas-malesan olahraga, siang malam pada olahraga, kebablasan. Olahraga jam 2 subuh kagak. Nah ini luar biasa, itulah ada hikmah, ya, yang indah. Dengan nyamuk coba, berapa banyak pabrik obat nyamuk, berapa banyak coba. Dengan corona itu nanti seperti itu nanti ke sana, ya. Nanti mungkin akan ada jurusan pendidikan itu, mungkin jurusan virus, mungkin sarjana ahli virus, ya, dan sebagainya, itu nanti akan dikembangkan. Itu wallahu a'lam. Pasti bermanfaat, ya, pasti bermanfaat. Jadi dengan corona ini hanya orang-orang kafirlah yang mendapatkan kerugian dan kerugian terus, dan bahkan mendapatkan dosa. Ya, jadi seperti itu, Pak, kurang lebihnya. Cukup. Baik, jamaah